Terima kasih teman-teman wartawan yang telah lama menunggu dengan sabar. Hari ini Rabu 7 Februari 2024, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengembangkan dalam penyidikan perkara TKD dan hari ini akan meningkatkan status dari seorang saksi menjadi tersangka yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Astisus. Oleh karenanya kami persilahkan Bapak Astisus untuk menyampaikan yang akan ditingkatkan seorang saksi menjadi tersangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden, yang saya hormati pula rekan-rekan wartawan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan dana kas desa Candi Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Februari 2024, penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menaikkan status seorang saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tipikor pemanfaatan tanah kas desa Candi Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor tab 10-F-4-F-02-2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama tersangka dengan inisial SM selaku Kepala Desa Candi Binangun. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUH AP. Selanjutnya terhadap tersangka SM dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh dokter dinyatakan sehat. Terhadap tersangka dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor PIN 188-FT-102-2024 tanggal 7 Februari 2024. Dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 7 Februari 2024 sampai tanggal 26 Februari 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Yogyakarta. Adapun kasus posisi sebagai berikut. Pada tahun 2012, pemerintah desa Candi Binangun mendapat izin dari Gubernur DIY untuk menyewakan tanah kas desa Candi Binangun yang terletak di Padukuhan Bus 2 seluas 200.225 meter persegi kepada PT Jogja Ekowisata yang akan dimanfaatkan untuk tempat wisata dan taman rekreasi waterpark. Bahwa sesuai dengan izin Gubernur, ditentukan masa sewa berlaku selama 20 tahun dan perjanjian sewa dilakukan peninjauan ulang atau review setiap 3 tahun sekali, serta mendapatkan dari sewa menyewa itu harus dikelola melalui APBDes. Dengan berlakunya Pergub nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa, pasal 21 ayat 3 menyatakan besaran sewa berdasarkan hasil penilaian dari penilai publik. Namun ternyata tersangka tidak melakukan review perjanjian sewa yang seharusnya dilakukan pada tahun 2018, terutama mengenai besaran uang sewa yang harus didasarkan pada penilaian dari jasa penilai atau appraisal. Dan tersangka hanya menentukan kenaikan harga sewa secara lisan tanpa dasar yang jelas dan tentunya nilainya jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Bahwa uang sewa yang dibayarkan oleh PT JW kepada Desa Candi Binangun oleh tersangka tidak dimasukkan dalam APBDes terlebih dahulu, namun langsung memerintahkan untuk dibagikan kepada para perangkat desa dan mantan perangkat desa. Secara asal-asalan tidak sesuai dengan peraturan desa, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan uang yang masuk ke kas desa sangat kecil. Berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan perbuatan tersangka SM telah merugikan keuangan negara VQ Desa Candi Binamun sebesar 9.269.267.890 rupiah, yang terdiri dari 1. Kerugian dari kekurangan penerimaan kas desa atas pembayaran yang telah dilakukan oleh PT JW sebesar Rp704.667.890. Dalam hal ini penyidik telah melakukan penyitaan uang yang berasal dari perangkat desa sebesar Rp297.900. Jadi saya ulangi, Rp290.900.000. 2. Kerugian dari harga sewa tanah kas desa oleh PT JW yang terlalu rendah sebesar Rp8.458.600.000. Jadi berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat, kerugian negara atau CQ Desa Candi Binamun mengalami kerugian sebesar Rp9.199.000.000. Pasal yang disangkakan yaitu primer pasal 2 ayat 1 yunto pasal 18, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 yunto pasal 18, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan pada press release pada hari ini. Itu perkembangan terakhir dari penanganan penyidikan perkara korupsi pemampatan tanah kas desa Candi Binamun. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Candi Binamun baru surahnya. Maksudnya ugal-ugalan Gagalan itu ya, jadi ada PT JW ini membayar sewa kepada desa Candi Binamun, tapi oleh tersangka uang sewa ini tidak dimasukkan ke APBD. Aturannya berdasarkan keputusan gubernur, uang sewa itu harus masuk ke APBD dulu, baru itu disalurkan ke perangkat desa. Tapi ini tidak, ini langsung belum masuk ke APBD, langsung disalurkan dibagi-bagi ke perangkat desa tanpa perhitungan yang pas. Jadi yang masuk ke kas desa menjadi sangat kecil. Terus yang kedua, masalah di Pergub nomor 34 itu mensyaratkan untuk harga sewa itu harus melalui penilai publik atau appraisal. Tapi lurah atau tersangka tidak melakukan itu. Jadi dia menentukan harga sewa hanya keinginan dia sendiri pribadi tanpa harus ada hubungan penilai publik atau appraisal. Nominalnya berapa Pak yang ditentuin Pak? Nominal harga sewanya yang ditentuin sama tersangka berapa Pak? Dari awal ada Rp650 per meter, kemudian naik jadi 2.000. Itu terlalu kecil. Kalau appraisal itu harusnya lebih tinggi lagi. Kalau sertifikasi Pak, kalau masuk ke Nah, kalau itu belum kita temukan. kalau status PT-nya Pak, status PT JEC Pak, Status PT JW ya, itu sekarang masih tidak aktif statusnya.